Oh ya, aku mau bikin video buat temenku, subscriber yang setia. Em, Dia minta dibuatkan video suka duka tinggal atau mengikuti pak suami gitu. Well, apa dulu nih sukanya dulu? Sukanya adalah karena orangnya itu apa ya, nggak bisa diem gitu, nggak bisa tenang gitu. Bisa nggak kelihatan tuh di belakang tuh dia lagi bersihin bersihin salju dari mobilnya itu. Jadi nggak peduli cuaca panas, dia tetap kerja di hutan. Cuaca dingin, cuaca snowstorm kayak kemarin 2 hari yang lalu ini snowstorm. Jadi kita punya berlimpah salju di sekitar rumah. Nah itu hutannya ya Zai. Tuh hutan belakang rumah, tempat dimana Pak Su bekerja mengurus hutannya, nebang kayu, motong kayu, bikin firewood dan lain-lain. Oke, itu sukanya apa ya? Karena dia orangnya baik, sabar gitu yang pasti. Kan orangnya sabar dan orangnya itu seneng kalau diajak bepergian. Kan aku suka traveling juga. Dan sukanya lagi, ini ngomongin karena suka dukanya mengikuti Pak Su ya. Dia itu suka berkebun sayang, dia suka berkebun dan aku tuh nggak tahu berkebun, nggak pernah berkebun, nggak tahu sama sekali, nggak paham. Nah karena dia suka berkebun ya, sukanya saya jadi tahu masalah berkebun. Jadi saya sekarang mengenal ya sedikit banyak tentang tanaman gitulah. Tapi nanti kalau spring itu kan. Terus oh sebentar, kayaknya aku dengar ada sesuatu yang jatuh. Han, I think I heard something falling, the snow sliding from the shed. Uh-huh. Karena yang sekarang udah mulai meleleh tuh, ada snow yang slide gitu, kedengeran jatuh. Oke, dukanya. Dukanya begini ya. Karena kita tinggal jauh dari tanah air, otomatis kangen masakan, kangen makanan kita, makanan Indo. Jadi nggak bisa segampang itu. Terus apa ya, kangen keluarga pastinya ya, karena nggak ikut suami tinggal di Amerika kan di balik Asia ya, jadi globe-nya itu di baliknya gitu loh. Jadi kalau mau pulang makan waktu 2 hari, saya terbang 2 hari. Itu udah termasuk transit, layover dan lain-lain ya. Pokoknya sampai rumah, sampai Jogja tuh 2 hari. Itu nggak enaknya, nggak semudah itu kayak kalian tinggal cuma tinggal di Jepang 7 jam terbang pulang udah nyampe, atau tinggal di Taiwan, tinggal di Hong Kong, tinggal di Singapura, deket kan pulang ke tanah air. Kita tuh jauh banget gitu. Kalau merencanakan pulang itu bertahun-tahun. Minimal setahun sebelumnya harus kita rencanain pulang. Waktu nggak apa-apa ya kali ya, karena kita udah orang pensiunan kan. Kita kan udah pensiun. Suami pensiun, aku ikutan pensiun, padahal saya tuh masih usia produktif tapi aku ikut pensiun. Waktu nggak masalah sih ya, masalah adalah yaitu tadi, nabung gitu kan biar persiapan pulang. Kan biayanya nggak dikit, nggak cuma tiket aja. Di sana kan kita perlu ini tuh pasti dananya harus banyak gitu teman-teman. Belum lagi ya untuk bersama keluarga lah, ini tuh kan Oke, itu dukanya. Apalagi dukanya ya, gini, kita udah menikah selama 14 tahun lebih ya, jalan ke 15 ini ya. Nggak tahu ini duka atau apa. Kalau ngomong itu masih suka nggak nyambung teman-teman. Kalian tahu kan, karena bahasa Inggris saya ya minimalis gitu doang, bukan orang yang belajar bahasa Inggris dulunya. Jadi masih suka kita aku ngomong gini, oh maksudnya apa, nggak paham. Dia ngomong ini apa, bentar kamu ngomong deh, aku cari di Google Translate. Kita cari translationnya gitu teman-teman, mau nggak mau ya. Itu mungkin ngomong masih nggak nyambung, tapi salah paham sudah nggak ya. Komunikasi tapi ya bagus kan, jadi saling belajar. Buat saya belajar bahasa Inggris. Kenapa teman-teman, masalah bahasa nih, kita bahas bahasa ya.
Kenapa saya nggak nge-push suami untuk belajar bahasa Indonesia? Karena apa? Karena tinggalnya kita di Amerika. Buat kalian yang menikah dengan orang asing atau kawin campur, mau tinggal di Indonesia, kalian harus push, harus dorong suamimu atau calonmu untuk belajar bahasa Indonesia. Kan untuk tinggal di Indonesia, itu untuk memudahkan sosialisasi hidup di Indonesia, di tanah air. Misalnya dia pengen pergi ke Indomaret atau apa, kan bisa pergi sendiri, nggak harus kita temenin gitu kalau mau tinggal di tanah air. Tetapi kalau kasusnya kayak saya menikah sama orang asing, orang Amerika, tinggal di negaranya suami, ya saya nggak push, nggak dorong dia belajar bahasa Indonesia. Yang ada saya mendorong diri saya sendiri untuk belajar bahasa Inggris untuk supaya bisa hidup, ya hidupnya enak di tanah orang gitu kan, dengan bahasa mereka, makanan mereka, cuaca, iklim dan lain-lain. Kitanya yang harus menyesuaikan kalau kita tinggal di negara suami. Oke, gitu aja ya say, nggak perlu panjang, ini video pendek. Aku udah dingin banget nih, udah bikin foto-foto tadi. Udah, aku mau masuk ke rumah. Sehat-sehat selalu, God bless you all.